Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntul Sitiajak di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor satu di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, segeralah subscribe. Kali ini saya akan berbicara mengenai target marketing, ya, yaitu chapter yang ada di chapter 15 dari pembelajaran Mercypreneur School. Oke, teman-teman, kenapa kita perlu mempelajari, mengetahui target marketing atau pemasaran yang tepat sasaran? Karena, teman-teman, pemasaran yang tepat sasaran itu akan membuat hasil yang lebih efektif, lebih dicapai dengan lebih efisien, teman-teman. Jadi dengan usaha yang sedemikian efisien, Anda bisa mendapatkan hasil yang besar. Nah, itu kalau kita memasarkan tepat dengan sasarannya. Nah, itulah yang akan kita bahas di target marketing. Nah, apa-apa saja akan kita bahas, teman-teman, ya. Di antaranya definisi, pentingnya target marketing, pemetaannya, penyaringan berdasarkan target market ataupun mappingnya, kemudian bagaimana presentasi atau penawaran kepada setiap target market, dan problem serta solusi apa yang bisa kita gali, ya, sehingga kita bisa benar-benar menawarkan suatu solusi yang tidak bisa ditolak oleh target market, teman-teman, ya. Oke, yang pertama adalah definisi strategi pemasaran yang tepat sasaran, ya. Jadi target marketing itu adalah strategi pemasaran, ya, yang tepat sasaran, sehingga eh, kita akan membangun relasi yang saling menguntungkan dengan orang-orang ataupun organisasi yang tepat. Jadi dengan calon customer, calon member yang tepat, teman-teman. Lalu membuat program marketing atau penawaran yang tentunya lebih efektif, yang lebih tepat sasaran. Nah, itulah definisi dari target marketing. Jadi target marketing itu merupakan suatu strategi untuk kita mendapatkan pasar yang benar-benar tepat, yang membutuhkan produk kita, yang membutuhkan bisnis kita, teman-teman, ya. Oke, pentingnya target market. Mengapa target market itu penting? Yang pertama adalah untuk menyaring, ya, calon konsumen atau member, untuk menemukan orang-orang yang lebih cocok dengan bisnis atau produk yang kita tawarkan, ya, sehingga kita tidak sembarang memprospek orang, ya, menawarkan yang sebenarnya kepada orang-orang yang tidak potensi. Maka ini adalah kita untuk menemukan orang-orang yang potensi, teman-teman, ya, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan tidak mencoba berbisnis dengan orang-orang yang memang tidak tepat atau tidak potensial, ya. Nah, dengan target marketing, Anda lah yang menentukan dengan siapa Anda akan berbisnis, teman-teman. Jadi Anda yang memilih, ya. Jadi tidak sekedar tawarkan, oh, ayo dong berbisnis dong dengan saya, ayo, 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 padahal orang yang tidak tepat, ya. Jadi Anda yang pilih, oh, ini tepat nih orangnya, ini kena nih kalau saya tawarkan. Jadi sudah harus ada seperti itu, teman-teman, sebelum Anda menawarkan ke market, ya, kepada calon-calon member Anda. Nah, pemetaan target market, teman-teman. Jadi target market ini perlu kita mapping, kita perlu kita petakan, ya. Nah, identifikasilah target market berdasarkan kondisinya, ya. Apakah sehat, apakah sakit misalnya, hubungannya dengan produk dan bisnis kita, ya. Kemudian karakteristiknya, ya, sifat dan kebutuhan daripada target market kita. Misalkan berdasarkan profesi, Anda bisa buat berdasarkan usia, berdasarkan gaya hidup dan sebagainya, berdasarkan letak geografis, mungkin berdasarkan culture di suatu tempat, itu bisa Anda tawarkan, ya. Tetapi di sini yang saya berikan contoh, ya, misalnya adalah dengan profesi. Contoh misalkan mahasiswa, bagaimana karakteristiknya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya. Mahasiswa misalnya adalah orang-orang yang dinamis, orang-orang yang ingin belajar suatu hal yang baru, ya. Nah, jadi penawaran kita ke sini mesti menawarkan sesuatu yang membuat mereka bersemangat, ya, membuat mereka membuka wawasan mereka, ya, bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru yang buat bisa mendukung kebutuhan mereka, bisa mendukung karir mereka, bisa mendukung perjalanan hidup mereka ke depan menjadi jauh lebih baik, ya. Dia bisa mengaplikasikan ilmunya, ya. Contohnya seperti itu, teman-teman, ya. Atau bisa juga mahasiswa misalnya untuk tambahan biaya, untuk biaya kuliah dan lain sebagainya misalnya, ya. Kemudian karyawan, ya, ada karyawan bank misalnya atau karyawan pabrik dan karyawan lainnya, ya. Mungkin mereka yang sudah mencapai, ya, mungkin mereka bosan misalnya bekerja, mungkin mereka sudah sampai pada tahap jenuh misalnya, ya, ingin eh,
meningkatkan karirnya lagi tapi belum ketemu-ketemu. Nah, ini menjadi salah satu solusi ya, baik itu misalnya dari segi aktivitasnya maupun dari segi penghasilannya. Pegawai misalnya ya, guru kah ataupun pegawai lainnya misalnya ya, teman-teman ya, mereka punya karakteristik tersendiri ya. Nah, guru saya sarankan ini cukup bagus ya karena mereka sudah biasa mengajar kan, karena di Mercy ini kan kita akan sangat erat hubungannya nanti dengan mentoring. Mentoring itu salah satu tugas utama daripada seorang leader ya. Kemudian pemilik usaha kecil, toko misalnya ya. Bagaimana mereka berusaha meningkatkan, mungkin mereka sudah bertahun-tahun buka warung kecil ataupun toko, nggak ada peningkatan, sudah mulai jenuh. Nah, ini kita bisa tawarkan ya. Tapi tidak menutup juga kepada punya toko yang baru. Tapi kalau masih hangat-hangatnya, nah itu kita lebih sulit untuk kita arahkan daripada mereka yang sudah mengalami bertahun-tahun dan sudah mulai mengalami masa jenuh, teman-teman ya. Pengusaha ya, pengusaha bisa kita misalkan dia sudah sukses ya, kita bisa gugah dari segi apa? Sosialnya, teman-teman. Dia bisa menolong orang ya, bisa membantu orang lain untuk sehat, membantu orang lain untuk meningkatkan penghasilannya. Nah, ini bisa kita gugah, teman-teman ya. Pengusaha walaupun sudah sukses, sudah banyak uang ya. Ibu rumah tangga misalnya ya, contoh misalkan dia ingin untuk meningkatkan atau membantu suaminya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Contoh seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi contoh mappingnya seperti ini. Nah, jadi intinya sebenarnya di sini saya mau sampaikan, temukan hot buttonnya, find hot button, temukan hal apa yang penting bagi dia, tombol panasnya yang membuat dia, wah, bangun gitu ya, begitu dia dengarkan ya. Jadi contoh misalkan orang sakit ya, tentu pengen sembuh, tawarkanlah produknya sebagai solusi kesehatan. Mengenai wanita yang ingin tampil awet muda, tawarkan manfaat produknya ya, sehat prima awet muda. Karyawan yang punya keinginan untuk meningkatkan income-nya, yang dia sudah mungkin mengalami jenuh bekerja, tawarkan bisnisnya, ini ada peluang baru. Ibu rumah tangga ingin membantu keuangan rumah tangga, tawarkan bisnisnya. Pemilik warung yang sangat ingin meningkatkan income-nya tapi belum ketemu caranya, tawarkan bisnisnya ya. Karyawan yang akan pensiun ataupun pensiunan, tawarkan manfaat aktivitas dan bisnisnya. Bilang kan, Bapak sudah mau pensiun, Ibu sudah mau pensiun, nanti aktivitasnya bagaimana? Ini luar biasa, ini sambil beraktivitas kita bisa bertemu dengan banyak orang, dan luar biasanya Anda nanti bisa memulai karir baru di sini contohnya. Nah, orang kaya pun ya, tawarkan manfaat kesehatan dan sosial ya untuk menolong orang lain ya. Kalau Anda kaya pun bagaimana kalau nggak sehat, nggak enak kan? Nah, dia kan konsumsi produknya, apalagi dia sudah mulai misalnya ada indikasi-indikasi kurang sehat. Contoh itulah cara kita untuk memetakan dan menemukan hot button-nya, teman-teman ya, sehingga penawaran kita tepat sasaran, sehingga dalam presentasi pun kita tidak bertele-tele, teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan lebih kepada berbuat sosial, misalnya orang yang kaya ya tawarkan bahwa ini Anda akan bisa menolong banyak orang. Caranya begini, begini, begini. Nah, jelaskanlah marketing plan-nya ya. Mungkin ibu rumah tangga ya yang ingin membantu keuangan rumah tangga, ya tawarkan bisnisnya ya, samping untuk kesehatan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya misalnya ya. Seperti itu, teman-teman, sehingga kita bisa merumuskan suatu bahan presentasi yang benar-benar tepat sasaran, yang mengena kepada hot button-nya, teman-teman ya. Nah, jadi tawarkanlah solusi untuk setiap masalah ya. Di sini beri judul peluang dan solusi. Jadi analisis setiap target market sampai Anda ketemu peluang yang paling tepat. Itulah yang disebut dengan hot button, teman-teman. Nah, jadi apa yang menjadi masalah buat dia? Itulah hot button. Nah, temukan masalahnya dan tawarkanlah solusi ya. Dan juga Anda juga dalam Anda setelah bertemu misalnya ataupun saat melakukan pendekatan, Anda bisa edukasi calon member Anda sehingga dia menyadari kebutuhannya ya, kebutuhan kesehatan kah, kebutuhan keuangan, keinginan untuk berbuat sosial, keinginan untuk mengembangkan diri, keinginan untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur. Nah, ini Anda bisa gali minat-minat dari target market Anda, teman-teman. Jadi perlu sekali kita menentukan target market kita sehingga kita punya rumusan yang tepat yang mengena kepada mereka, teman-teman ya. Nah, oke, ini saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Manutus Sitinjak, founder dan mentor Mercypreneur School. Ya, bagi Anda yang belum subscribe Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia, silahkan subscribe. Dan Anda juga bisa masuk ke website kami www.mercypreneur.com. Sekian dari saya, sampai jumpa di puncak sukses. Mercy, yes, mantap.